Pemirsa, maraknya aksi tawuran di Kota Medan menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak. Untuk menekan aksi tawuran di Kota Medan, pemerintah Kota Medan menggelar program Pemuda Bela Negara. Untuk mewujudkan Kota Medan yang kondusif, pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution meluncurkan berbagai program. Salah satunya program Pemuda Bela Negara atau PBN. Program Bela Negara atau PBM ini adalah upaya mencegah tawuran yang sering dilakukan remaja di Kota Medan, khususnya warga di Medan Utara. Program pembinaan bagi pemuda-pemudi ini sekaligus sebagai persiapan untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI AD, Akademi Militer secara PK tahun angkatan 2023. Kegiatan yang digelar di Gedung Geraha Pelindo ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, dan juga Forkopimda Kota Medan. Ya, pemirsa, hari ini Wali Kota Medan pemirsa Bobi Nasution meresmikan program Pemuda Bela Negara di lapangan parkir Pelabuhan Indonesia Geraha Pelindo 1, Medan, Sumatera Utara. Dan peristiwa ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan pemirsa, kita akan bergabung langsung ke lapangan parkir Pelabuhan Indonesia Geraha Pelindo 1. Sama Kepala BNN Sumatera Utara, hari ini peringkat pertama, Pak, dalam kasus narkoba dari seluruh Indonesia. Sumatera Utara itu peringkat pertama, Pak. Dari Sumatera Utara peringkat pertama, tentunya ini disumbang oleh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Pak. Dan penyumbang paling besar kasus narkoba yang ada di Sumatera Utara itu adalah Kota Medan, Pak. Kota Medan adalah penyumbang kasus terbesar di Sumatera Utara untuk kasus narkoba. Jadi kalau saya pikir-pikir berarti sama saja, Pak, di Medan ini yang paling tinggi di Indonesia, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk pengguna dan kasus narkoba yang ada di Indonesia. Dan saya rasa salah satunya Pak Kapolres, ya, salah satu yang paling di Kota Medan, kalau dikerucutkan lagi sampai dengan tingkat kecamatan, ini yang paling banyak kecamatan yang ada di Medan bagian utara, Pak. Di Medan bagian utara, inilah penyumbangnya yang paling besar. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Medan sampai dengan hari ini begitu banyak, Pak, mengeluarkan beberapa program, baik program pemerintah berbentuk pembangunan fisik, program sumber daya manusia yang terus kami lakukan karena kami pahami pembangunan fisik yang hari ini kami lakukan harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena mohon izin Pak Menteri, Pak Gubernur, kami baru-baru ini membuat salah satu contohnya, Pak, kami baru membuat jembatan Sicanang yang sudah berpuluh tahun, ya. Berpuluh-puluh tahun jembatannya ini Pulau Sicanang ini di pulau sendiri, mohon izin Pak Menteri. Jadi terpisah dari daratan kita, jadi harus ada akses jembatan. Dan selama ini jembatan masih jembatan besi biasa, tidak layak untuk digunakan. Baru kurang lebih 1 sampai 2 bulan yang lalu kami selesaikan jembatan ini setelah berpuluh-puluh tahun dicoba dibangun tidak pernah selesai. Namun Pak Menteri, belum diresmikan, belum seminggu umur jembatan ini, besinya udah dimaling, Pak. Ada kalian di sini nggak ada yang maling? Anggaran kami di Kota Medan, Pak, setahun kurang lebih APBD yang kami miliki dari 2022 kemarin kurang lebih itu ada 7,6 triliun. Tahun ini ada
kami anggarkan kurang lebih 7,8 triliun. Ini lebih, saya rasa lebih dari 800 miliar dan ini kami peruntukkan programnya untuk Medan bagian utara saja, Pak. Ini dari sisi anggaran yang kami dukung khusus untuk Medan bagian utara. Program-program baik itu fisik ataupun sumber daya manusia ini kami luncurkan paling banyak, Pak, di Medan bagian utara. Tujuannya pertama tadi adalah mengembangkan sumber daya manusia yang ini harus disupport, tadi sampaikan Pak Kapolres, harus disupport oleh adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Medan bagian utara, khususnya Belawan. Karena kami pahami selain pertumbuhan ekonomi, anak-anak kita ini perlu, Pak, diberikan pengetahuan, perlu diberikan pemahaman bagaimana mencintai bangsa dan negara, mencintai daerahnya, karena sesungguhnya, Pak, Medan bagian utara ini adalah potensi ekonomi yang paling besar di Kota Medan. Kota Medan, kalau Medan bagian utara lumpuh, kami yakin perekonomian di Kota Medan ini sebagian besarnya akan ikut lumpuh karena di sini adalah pusat pergerakan ekonomi. Namun bersamaan dengan itu justru tingkat kriminalitas, tawuran, narkoba justru di tempat yang sama juga yang paling tinggi. Oleh karena itu program ekonomi, program kebangsaan kami rasa ini harus didampingi, dilakukan secara bersama-sama. Dan dalam launching ini mohon izin Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kami memberikan slot bagi anak-anak kita itu per tahun 50 sampai dengan 100 anak-anak Medan bagian utara yang akan kami latih. Cita-citanya, keinginannya tentunya seperti disampaikan Pak Dandim tadi, mudah-mudahan latihan ini mempermudah dari sisi kesiapan, baik itu mental, fisik, dan ilmu pengetahuan untuk bisa masuk ke TNI, dan juga apabila memang nasibnya tidak pakai seragam, namun dia punya mental yang mirip-mirip, Pak, mirip-mirip dengan personil TNI, sehingga kalau kalau program ini sudah berjalan bertahun-tahun, Pak, kalau 1 tahun saja ada 100, dalam 5 tahun berjalan ada 500 pemuda yang memiliki mental dan jiwanya seperti jiwa TNI, mental TNI. Ini pasti nanti akan menular ke anak-anak yang lain yang mungkin belum berkesempatan ikut dalam pelatihan ini. Jadi tentunya kami harapkan, tentunya yang paling besar adalah kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang ada hari ini hadir, jangan duduk-duduk aja senyum-senyum, siapkan diri. Tadi sudah sampaikan Pak Dandim, cuma mendaftarkan saja, cuma daftar. Kalau yang belum ranking di kelas nggak apa-apa daftar. Kalau selama ini mau bimbel nggak bisa bimbel, disiapkan bimbelnya. Kalau selama ini lari-lari dikejar karena tawuran bawa-bawa kelewang, ini kalian lari pada tempatnya, disiapkan trek lari. Jadi kalau selama ini sok-sok keras mau pukul-pukulan, nanti biar dipukul sama pelatihnya, kurang lebih kayak gitu. Sama aja ini ibarat tawuran yang diresmikan. Dan saya harap kalian bisa menginformasikan juga kepada orang tua atas kegiatan ini, dengan kegiatan ini, dan nanti akan kami sosialisasikan dalam beberapa waktu ke depan. Mohon izin Pak Menteri, Pak Gubernur, untuk bisa program ini berjalan dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Menteri, sekaligus melaunching program kami dengan harapan kalau Pak Menteri yang melaunching, mudah-mudahan semakin sukses program ini dan semakin banyak anak-anak kami di Medan bagian utara ini yang bisa mengikuti jejak Bapak Menteri. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Selanjutnya dengan hormat kami minta untuk kata sambutan berikutnya kepada Bapak Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, yang saya hormati Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, Sultan Delhi, Sultan Mahfud Arya Lamanjiji, Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tarareda, Dandim 0201 Medan Kolonel Infantri Ferry Muzafat, Kapolres Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon, Anda apanya Jenderal Tampu Bolon? Anaknya? Saudara? Yang Kopassus dulu itu? Anda lulusan TN ya? Bukan? Oh. Rupanya Tampu Bolon banyak juga ya. Dan Pomdam Regional Head Pelindo Bapak Yarham Harid, Ketua Kadin Sumatera Utara dan Ketua HIPMI Sumatera Utara, hadir juga anggota DPR RI Pak Irawan Pasaribu, anggota juga Pak Romo Safei, kemudian Pak Ritongga dari DPRD Provinsi, DPRD Kota Medan ya. Ini Medan, Bung. Jadi rupanya kalau datang ke Medan itu orang Medan nyambut kita. Horas. Ini Medan, Bung. Rupanya Medan ini ada suatu sifat yang khas rupanya. Ya. Saudara-saudara sekalian, banyak tokoh di sini mungkin yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Barusan kita dapat paparan tentang program Pemuda Bela Negara yang merupakan inisiatif dari Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, kerjasama dengan Kodim dan kepolisian. Saya menilai bahwa inisiatif ini adalah inisiatif yang luar biasa. Ini adalah suatu pemikiran yang kreatif dan ini akan sangat membantu pertahanan negara secara keseluruhan. Pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita adalah masa depan kita. Itu kita sudah ketahui. Kalau pemuda dan pemudi kita rusak,